Ibu bapak jamaah rahmat anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya masih kene pasihan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin mungkin Yuswa kesehatan wa meninggal dina berita lainnya rumah sakit di Bandung pas penuh berapa itu pasien COVID Al-Ihsan apa saya di Bandung ini saking segala pasien COVID. Alhamdulillah dia masih kena biasa carinya masih kena biasa menikmati udara segar yang memberikan nikmat Allah karena saya. Mudah-mudahan orang terbikin kita segala penyakit COVID jatah. Adanya jemaah Allah monggo dina mengingat sebenarnya menjelaskan tentang tarbiyatul walad, pendidikan anak. Numana dina lainnya dalam berita dina TV radio sudah kasus-kasus anu miris itu penyedia dengan sadayana. Terlebih dina kondisi pandemi di mana sekolah biasa tetap muka, tapi akhirnya tempat wisata masih kene bebas. Secara tidak langsung kondisi akhlak putra putri sadayana pasti berpengaruh. Tadina belajar di kelas di bapatan guru ya non online lebih gitu. Contoh kasus di Sulawesi masih kene minggu kamari ayah seorang anak membunuh ibuna bukan guna gara-gara dari pasien atau sama masih rokok jadi semua ditinggal ucoyok pengiklan atau juga dan pengiklannya iya ibu kandung kepira mungkin atas kamar rokok dipasihkan akhirnya terhadap polisi. Terus ayah SD anak SD di Garut gara-gara bukuna disebutkan kerencangan akhirnya rencana cuma dibunuh ditusuk ku gunting dari tangan gunting dan SD dan kamu lupa saat video ini kan akhirnya juga itu akhlak baru sampai rusak. Terus aja untuk baru kemarin dan SMP nggak bakal meminta tamina gara-gara non hoyo gaduh atau kalau main game online. Jadi dokter kalau minta tamina ternyata yang mau ternyata pas diminta tanya naon enak minta tamina dulu dengan kita kondisi nonton keadaan anak-anak orang sadayana dina pandemi ya. Nah, dan kita mau menjantan dan penyebab dina hal dia. Saya sebagai pendapat ulama menegaskan bahwa kenakalan anak remaja atau anak remaja kayak di terjauh dina anu terangkan Al-Quran ayat pengaruh gangguan setan terlebih iblis. Itu saya terangkan Al-Quran yang surah Al-Araf ayat 16 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima waitani la'udanna lahum siratan mustaqim summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Dan dia jawaban iblis nalika Allah usir. Kalau iblis karena engkau telah menghukum kita sesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka. Kita katakan kasar
Ibrahim kamana nyesatkeun Nabi Adam sareng keturunan Nabi Adam. Ayeuna bade anak ustad, anak kiai, anak penjahat pasti dilahirkan dengan keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi dilahirkan ke bumi pasti dalam keadaan suci. Nah, ia menjadikan dalam tiap sumpah janjinya Iblis kalau nyesatkan setiap anak-anak Adam supaya tersesat. Itu sedangkan janjinya Iblis. Contoh Nabi Nuh soleh, tapi Nabi putrana membangkang sampai putrana Nabi Nuh Kanan. Orang sanes Nabi sanes Rasul pasti bilang buku setan itu Iblis. Nah, anu kedua, nah ini biasa terjadi faktor lingkungan dan pergaulan, termasuk faktor lingkungan keluarga. Dalam kasusnya seueur anu jantan contoh di Komnas HAM Komnas Perlindungan anak di bawah umur, ternyata anu kaiji karena kasus broken home. Anu broken home teh keluargana nuntos pisah, jadi ibuna terurus, jadi sebenarnya milarian saya mengurus abdi kayaknya jalan kali itu gabung jangan ngomongnya bikin motor kali itu. Nah, keluarga ternyata sangat berpengaruh kepada perkembangan akhlak seorang anak. Jadi di awal Quran dibacakan ridullah ridho walidain wasabutullah fi sahabil walidain. Ridona Allah ta aya dina ridona orang tua. Salamurkana Allah aya di murkana orang tua. Dan otomatis anu jadi kunci di dia saha kedua orang tua. Ada sebuah penelitian anu dia dia akan penelitian di luar negeri di salah satu universitas. Jadi ada beberapa orang anak dikumpulkan, terus diteliti anu sebagian masih kena kedua orang tua, sebagian anu orang tua terus berpisah. Ternyata jelas segi IQ kepintarannya anak anu masih kena kedua orang tua termasuk anu masih kena gaduh bapak, IQ-nya cerdasannya lebih tinggi daripada anak anu atas keluarga anu pisah. Nah, penelitian ini ternyata disambungkan dengan Al-Quran. Ternyata di Al-Quran kebanyakan atau sebenarnya kisah-kisah para nabi atau Islam, percakapan antara anak dan orang tua lebih banyak mengenai percakapan antara anak sama bapak. Contoh Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail, kisah Luqman Hakim sareng putrana, terus Nabi Yusuf sareng bapana. Nah, jadi dibuktikan bahwa komunikasi seorang ayah ternyata berpengaruh kepada perkembangan IQ sareng akhlakna menentukan putra. Komunikasi antara ibu ternyata ayat 2 dalam Al-Quran, jadi lebih sedikit. Nah, komunikasi antara ayah lebih banyak diceritakan di Al-Quran. Ya alhamdulillah, anu keluarga masih komplit, ayah bapak ayah ibuna memberikan anugerah. Nah, sebab anak memberikan amanah kalau orang tuanya. Kemudian kan harus dibahas anak teh jantan ujian kanggo keluargana, anak jantan musuh kanggo keluargana, kawan keluargana, anak jantan qurratul ayun
Contoh ayat kisah di Islam, sejarah Islam yang terjadi di zaman Bani Israel. Kisah Jurais, namanya Jurais. Dia sering diceritakan ke kiai ustaz-ustaz. Jadi Jurais itu seorang pemuda ahli ibadah, soleh, ibu nabi sami solehah. Nah, suatu hari nangka Jurais menuju sholat, ibu non manggil, ya Jurais juga kali panggil, ternyata itu awalan Jurais bingung, sholat menuju sholat, ia tengah jawab, ulah atau lebih ngambil sholat. Tapi pas ibu nak dengan kalinya ini orang dengan nyeri hati, kamu ini Jurais. Akhirnya kata Allah SWT, ya Allah, jangan engkau wafatkan anakku ini sebelum engkau ketemukannya dengan seorang perempuan tunasusila. Kita doa, ibu nak gara-gara Jurais ente Allah pas di sawaran tadi. Akhirnya cuma doa ibu nak dijawab dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari pas Jurais tujuh sholat, ada kapan kata perempuan tuna susila ngagoda Jurais supaya naon diajak zina. Tapi karena Jurais soleh, yang kedua diusir. Nah, akhirnya timbul pemacaranya senang, ya Jurais tenan difitnah. Akhirnya si perempuan eta jina sarang tukang ngamon domba pengembala hamil. Nah, pas suatu hari dongkap deui si perempuan eta ka masyarakat, aku telah hamil oleh Jurais. Akhirnya warga kampung ngadongkapan kesal si Jurais badai ngaruntukeun tempat ibadahna. Asaskeun nami akhirnya bayina lahir. Nah, pas dia lahir, Jurais dongkap kaita perempuan tadi. Dina sejarah diceritakan Jurais menusuk perut bayi naros, wahai bayi, saha bapak anjeun. Akhirnya bayina nyarios, bapak saya pengembala domba. Tadi dina sejarah Islam ayat bahwa bayi anu biasa nyarios tata ternyata izin Nabi Isa alaihissalam, kedua bayi anu tadi Jurais. Akhirnya teman masyarakat percaya bahwa bayi itu sanes bayina Jurais serta bayina pengembala domba tadi. Nah, hikmahna naon? Dina cerita ieu walaupun tadi ibu nasoleh ternyata ngadoa jelek, nyata dikabulkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Maka kade ibu bapak ini kudu putra bawa ngadoakeun si belat, si hidung lah semuanya kata-kata kotor eta biasa jantan doa al-kalam nisfu doa, perkataan teh setengahna tina doa. Walaupun dikabulkeun ka Allah belat hidung senang deui segala sesuatu anu jelek. Nah, nu kadua aya cerita sami ieu cerita kisah Imam Masjidil Haram nyata Syekh Sudais. Sami kayak gitu. Pas saya Sudais menuju alir, biasakan bagainya bawa begini. Pas ibuna menyiapkan hidangan kamar tamu, nyata saya Sudais mah ngalebatkeun pasir kanu hidangan anu tadi dihidangkeun kanggo tamu. Akhirnya orang tuana kesel. Nah, tapi di dieu mah ibu nasa Sudais naon cerdas. Ieu pas nyari teh mah Sudais, pergi kamu jadilah imam Masjidil
haram. Dina doakeun tapi ngadakeun anu saya akhirnya saya sudah jadi imam Masjidil Haram. Itu dikabulkan kalau SWT. Tayarnya jantan setiap ucapan yang dibikin orang tua kedah dipikirkan matang-matang. Jadi orang kelepasan dan ujung bapak pastinya tegak kontrol. Ucapkan hal-hal anu mah jantan negatif kalau betul-betul orang sadayana. Jadi kalau kita tuh kami ngamat cing pinter jadi presiden, jadi profesor supaya non jantan doa yang salam jantan hal positif kalau betul-betul orang sadayana. Hadirin jemaah Allah dan Allah. Jadi hikmah dina kisah budaya bahwa al-kalam disebut dua perkataan sekarang tina doa. Walaupun orang soleh, ibu solehah, tapi ketika ngadoakeun hal-hal jelek kalau putra-putra sadayana, terus Allah dikabulkeun maka eta hasil anu didoakeun ibu sareng bapak. Nah, hati-hati dengan ucapan. Nah, masuk dina pas lahiran. Tujuan teh kalau bayi ya, biasanya ibu-ibu musafirnya punya. Ayat yang disarankan itu namanya teh sindrom baby blues. Kata sekarang itu. Jadi baby blues teh depresi ringan anu dialami ku ibu-ibu anu atas lahiran. Kadang sok nangis ngira, sok sedih, labil. Eta namanya sindrom baby blues. Nah, ada sebuah pengaruh tersakit diurangnya. Kadang tetiasa ngadakeun namina ucapan anak bayi ngobrolkeun. Nah, ini putaran mengalami itu. Nah, putaran menilai segala meninya segala diakeun. Secara tidak langsung, eta teh ngajantenkeun si ibu nu tadi beban kanggo dirina. Kasakedik kasus-kasus baby blues di Indonesia, contoh apa di Bandung. Seorang ibu malihkeun orok gara-gara sering ngalami tetanggana nyerus itu. Nah, budaknya senang nih berhenti gigi buru berhubungan sekali dia bertanggung jawab karena seringnya ngalami itu akhirnya jadi beban, depresi, karena ngalamin hal-hal anu kajian. Kasus terbaru baru seorang ibu membunuh anak dikalahkan bak orangnya masih kena pasasi gara-gara kita sami sering mendengar wacehan tetangga. Kadang kita tersadar nyeraskeun batur ternyata berdampak negatif kanggo anu caraskeun. Tah ieu dilanggar sebentar kumaha ya surah Al-Luqman wasalal insanu biwalidayhi hamalatu wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin tadi sandingkeun dina ieu sebentar diglus. Jadi dina perempuan itu lemah terus dalam keadaan lemah. Nah, maka dia dina hal ieu henteu sakadar iman unggul tapi kana naon aya bimbingan ti namina imam saha suami. Soalnya kasus sudah itu saking terus mungkin kirang iman sering ada kita tengah kami parah. Nah, dari Islam maka kita jangan asal ucap, jadi asal nyarios. Karena istilahnya punya lidah tidak
bertulangan mulai tesane itu batur komo bertulangan. Nah, dina kasus ieu iman sareng imam kedah diutamakeun. Cing tiasa ngajaga ucapan, cing tiasa sikap, jadi sikap. Ayeuna anu paling kejam saha di dunia. Kapungkur saha aya Fir'aun ngabunuh saha orang anu jenisna naon? Istri pamegat. Di Firaun setiap ayah anu melahirkan istri dibebaskan, tapi lamun bayeuna pamegat Rasulullah dibunuh. Tapi ayeuna ayah nu ketika di Firaun misal anu kabur si kabur si begitu Firaun ngabunuh naon antosanna si eta lahiran. Wah ya Rabbi istri bebaskeun, pamegat langsung bunuh. Tapi anu kabur si can puguh jenis kelaminan, can lahir ka dunia langsung rumah dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Ternyata kasus seueur anu aya durak kareana. Nah, kenapa remaja oge seueur dengan itu? Maka bimbingan orang tua keluarga sangat mendukung karena perkembangan akhlak putra-putri orang sadayana. Semakin dikenalkan ilmu agama, maka insya Allah putra-putri orang sadaya lebih paham kamu agama. Ya sangat bedakan mana anu jelek, mana anu baik. Tapi kami putra-putri orang sadaya jauh dengan agama, yakin mereka pasti bakal melakukan hal-hal anu dilarang dengan agama. Dan tadi teh kalau sholat atau puasa pasti itu pemikiran teh bebas sama. Yang penting mah bisa makan, bisa hidup. Seueur kali itu penelitian ternyata di zaman tahun 2021 di masa pandemi anak-anak jauh tidak agama. Sebab naon setiap hari anak-anak dihadirkan fenomena nabu gawai teh handphone. Kapungkeun mah barakan naon dijauhkeun dina handphone. Eno cuma kudu sangka cara handphone. Da sagala sesuatu aya dina handphone. Pelajaran buka handphone, tugas di guru buka handphone. Akhirnya setiap hari anak-anak tergantung kamu namanya handphone. Akhirnya tadi kasus tadi gara-gara kecanduan. Tadinya handphone dia kalau belajar akhirnya kan bosan anu game online. Tadinya kalau membuat anak cerdas, ternyata kakak kita sudah lebih nabina pendidikan. Hadirin jemaah rahimahumullah tunggal. Kita kasih tadi menurut tadi, dia kena jantan pertimbangan kamu orang sadayana. Jadi siklusnya kayak gini, anak sore bakal terjadi suami orang tuanya ridho, dan Allah bakal mengadakan orang tua sehingga keluarga menjadi berkah. Kemudian siklus anaknya bau, sebab orang tuanya itu ridho, maka Allah pun itu ridho. Jadi intinya kunci dina kebahagiaan rumah tangga
anak salah salehan kita selalu dina orang tua. Nah, pendidikan orang tua dimulai mencari calon suami atau istri, terus pernikahan kadang-kadang sesuai dengan syariat Islam. Upama sesuai syariat Islam atau tuntunan agama, maka insya Allah bakal timbul namanya sakinah mawaddah warahmah. Nah, tanya pasti setiap pernikahan gitu sakinah mawaddah warahmah. Buatnya ayat dina tuntunan agama akan terima nikah beserta rakaat sholat saatnya salukan naon ucapan kumpul atau naon ketika suami ucapkan seperangkat sholat otomatis suami siap dengan imam kalau istri sareng wargana disimbolkan cuma seperangkat alat sholat. Tapi sebenarnya cuma hanya sebatas ijab ngumpul gitu ya, sebatas yang buat daya hikmah sini juga pemerintah. Nah sehingga kami jauh kita tuntunan agama, yang itu ya keluarga itu sakinah, itu mawaddah, itu rahmah. Sehingga jauh kita harapan rumah surga itu daya. Siapa kita tahu pasti ribut, mereka segala milikan. Suasana rumah surga itu terus kita cipta. Jadi data kita di kanan sebatas cepat ngumpul. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan dengan hadisnya, ya Rasulullah, siapakah yang pertama harus aku hormati? Rasulullah bilang, ummuka, ibumu. Summan, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Terus dia lagi summan, ummuka, ibumu. Dan terakhir abuka, bapakmu. Ini hadisnya Rasulullah dengan mengulangi ucapan ummuka bukan 3 kali, tapi pas abuka 1 kali. Nah, hikmahnya tak mampu. Seorang ibu kahiji mengandung, kedua melahirkan, ketiluna nyusui dan mengurus. Tugas suami orang abu mencari nafkah. Nah, emang justru akhirnya dan zaman dibalik enak dibalik di pabrik itu tinggal bentar we pabrik sekolah anu ngasuh teh bapakna numpang di motor di luar nu keluar ke pabrik ibu-ibu kumpul dibalik mulut jadi bulat. Nah, jadi dari sama anu menceritakan teh kewajiban suami. Hukuman yang ayeuna nya karena kondisi namanya. Ternyata lawan kerja kebanyakan sekarang kabasa ibu-ibu. Yang pemerintah sekedik kaya dengan permasalahan di orang sadayana. Betul deh pabrik luar negeri mah di Swiss anu mengandung serta lahirkan mah dijamin pemerintah, dimulai pendidikan, makan sehari-hari. Tapi di Indonesia mah di Indonesia mah banyak anak kesan hirup gitu kan. Soalnya ditanggung pemerintah. Pemerintah cuma ditanggung. Sebab di luar negeri contoh sedikit sekali
anak-anak muda di sekitar kita. Sebab lalu karena di luar kitanya nikah, karena hubungan berbeda perkawinan, sehingga upamanya yang melahirkan langsung ke pemerintah dipastiannya dia bangga pemerintah soal baik keturunan anu baru ini dua lama ketika sesar bersengkaka dan segala non dipersulit. Nah, jantan di awal pernikahan menikah Ngedulang putra harus sesuai dengan tuntunan agama Islam dan Islam. Mengenai tadi tujuannya kanggo sakinah, mawaddah, sareng rahmah. Kalian sareng suara. Orang-orang setempat samawa karena sanes. Upami samawa sana sakinah. Makna mawaddah wala naon. Wate atasna dan wate dan wa rahmah dan rahmah juga ngelakuin samawa sakinah mawadah dan upamanya disingkat samara sakinah mawadah rahmah gitu. Ternyata penyingkatan ini memang di Indonesia unggul. Jadi masyarakat harus sering tingkat-tingkat hanya ada di Indonesia. Bumi ibu kamu kan muamalah sama sakinah mawadah warahmah. Contoh nomina Abdullah bin Aziz, mending apa panggil Abdullah bin Aziz, dulu hanya ada di Indonesia unggul. Nah, ini tadi ternyata faktor keluarga sangat mendukung perkembangan anak seorang anak. Upami di rumah anak, bapak sok makan, ibu nasapi pasti bapak bakal pengaruh terhadap perkembangan anak. Anak pas dibentar, dicarikan pasti bakal melawan. Ada penelitian di Jepang, jadi ada profesor yang meneliti tentang air cair. Jadi mencelakai cair terus diteliti dengan alat khusus kamu melihat molekul air. Jadi cair kahiji ditulisan kata-kata anu kasar, cair kedua ditulisan kata-kata anu halus usai. Kita pas diteliti molekul air anu kata-kata kasar bentuknya acak-acakan. Terus molekul anu ditulisan kata-kata anu sae motivasi, molekul kristal teh berbentuk maka biasa dilihat ditinggal dari YouTube. Ya di Jepang, anjina sangat muslim, tapi ketika anjina ngobrol secara profesor muslim, kita kumaha penelitian nate nyambung karena melayani Al-Quran. Ayeuna cai contoh kami supaya dengan lautnya laut senang cai laut di pisan contoh dia ternyata itu ketika orang menyerap kata-kata kasar kan cairnya setelah kami pengawasan besok dipercaya tengah-tengah kancai doa ternyata orang Jepangnya teliti setiap kata-kata yang diucapkan kamu orang doa Al-Quran otomatis kata-kata namun saya bakal pengaruh kamu molekul airnya. Nah jadi untuk mempengaruhkan saya tapi non ayat berkah dina doa. Nah ini kalau dihubungkan kamu manusia dengan manusia ayat cairan non getih. Nah otomatis kami
budak kan berapa kali sok dicarekan wah si belat si ieu otomatis jadi hal anu negatif pasti budak pasti barangkali bakal bangkang bakal nganggur tapi barangkali dipuji pintar cembager otomatis molekul dina darahna bakal sae. Nah dia juga diteliti ke orang Jepang terlihat ini kan baru setiap hari setiap saat sopnya dipercayai ternyata orang Jepang juga meneliti seperti itu gitu ternyata non sadar dan selama hal baik pasti ayat hikmah jadi gitu kan ya peminggu menuju ke damang menuju ke pasar lucu juga pasar lucu ngomongin ternyata anu dulu baca ternyata hal-hal anu positif bukan ayat di dalam anak umumnya itu kesan tuh maka biasa baca Al-Fatihah Al-Fatihah percaya tahu apa pada cek kopi biasa ternyata hal-hal anu baiknya barokah anak anu cai ieu nempel pas teliti ternyata molekul kristal teh anu cai lebih dibaca kata-kata baik kristal itu berbentuk indah wah saya benar biasa itu tinggal dina YouTube dan cai anu dipasnya kata-kata kasar bentuknya acak-acakan kata-katanya kalau budak dibicarakan pasti ya gitu udah acak-acakan jadi caranya semua ternyata dari seorang ayah sangat berpengaruh karena perkembangan anak. Cara kumaha upami barangkali kene barangkali misalnya umur SD pertama non diperintah jelas sobat jelas haji kemudian masih kene menerima perintah tapi upami barangkali terus ageng SMP SMA dilakukan cuma perintah dikurangi tapi diajak diskusi karena umur sakit rumah harus dihargai alim perintah contoh begitu sapinya di belum tahu dah alim mah segala isu alasan tapi kalau diajak diskusi contoh nalika Nabi Ibrahim bade nyembelih Ismail tak kuapan praktekkeun Nabi Ibrahim ngajak diskusi kasar ke Nabi Ismail untuk langsung aja Ismail gitu pasti rumah Ismail bakal nolak tapi ke Nabi Ibrahim diajak diskusi Bapak nyimpen nyembelih aja rumah pendapat ternyata rujak beliau pendapat aja kemudian dijawab bisa Nabi Ismail mangga laksanakeun sebab bisna terang perintah di Allah Subhanahu wa taala. Nah, kabar lagi sami ketika ayat orang tua kabayong orang kali tapi langsung ambil perintah. Tapi coba diadakan juga diskusi. Ini Bapak hayong ieu kumaha menurut neng chat. Nah, di umur pas balik gitu SMP itu mah perintah boleh dikurangi tapi diajak diskusi. Tapi bentar paling barang masih kene TK SD sama kurang perintah diajak ayo sholat angkat sajadah sholat bareng kan itu ternyata ya ayat dina Al-Quran termasuk dalam surah Al-Luqman. Lalu masa-masa anak di nanti balita di kedewasaan teh cepat tekarawasnya lu tekarawas kamari orang kena yang terus ada gitu kan ya kadang hal-hal anu contoh misalnya menuju tepan jauh dari naik nah gitu ya teh momen terindah karena sah orang tua suatu saat Hasan dan
ke komunitas kagum ya, sudah mereka naik bukan menuju sholat, tapi yang menuju kali tujuan merupakan momen sangat indah orang tua. Sebab masa anak dekat dewasa cepat TK, SD, jauh SMP, SMA, nikah, ini cepat dengan teh. Nah, di sama itu pas masa anak teh kemudian diadakan momen berharga kalau menminta orang tua. Sebab terbiasa diulangi dari masa-masa ini teh. Nah, jadinya mulai dibukukan namanya keimanan. Seperti itu kullu mauludin yuladu awal fitrah, setiap bayi lahir kandidatnya dina aya keadaan fitrah suci atasnya kumaha tos aya keadaan iman. Dia pas bayi lahir ke alam dunia teh pas dia dina keadaan iman. Alas tujurubikum qaulu bala syahidna. Kita percakapan antara bayi sareng Allah Subhanahu wa taala. Kita pada anak-anak rampok, anak-anak pejabat, anak manusia, anak kiai lahir ke dunia pasti dalam keadaan suci. Karena bentuk anak yang jantan soleh atau lebih sawah ayah dinasa kerja tadi orang tua. Alhamdulillah proses yang termasuk lahir dengan keturunan Muslim. Bapak ibu pernah syahadat pada Islam itu kan, tapi ketika ya mualaf pasti kedah ucapan kalimat syahadat. Karena alhamdulillah sebab keturunan Muslim. Saya mendatang meminta nikmatnya iman sampai selesai tak kayak iman kedua Islam jadi keadaan Islam. Ini datang nikmat terbesar kalau orang sedaya. Hadirin jemaah Allah Allah, kesimpulan di nama materi nyata muka hiji ulah alih kami putra-putri orang sadayana melakukan hak misalnya di luarnya bawa atau rumah sampai dia ia terus jantan janji tentang kesumpahan saat iblis kamu mau pada Adam cara keturunan Nabi Adam orang sadayana. Nomor dua, pengaruh keluarga sekitar, secara keluarga, pengaruh teman-teman nya anjina biasa nyandak kami berteman sama yang baik pasti bakal jantan soleh. Nah saya istilah namun baturnya tukang parfum dan bakal bawa sengit, tapi yang berteman sama tukang minyak tanah bakal ke bawah bau minyak tanah. Dan kami serangan positif bisa ada yang negatif bakal lebih kacau. Ayat dua hal dia menjantan orang kemarin sadayana bahwa seorang anak bisa baik karena kuncinya ya dengan orang tua. Mudah-mudahan sadayana biasa jantan orang tua salah sarang solehah biasa bimbing karena keluarga supaya dia akhirat biasa diperbantukan terus taala kumpul sesarangan. Amin amin ya rabbal alamin. Saat itu biasa beratur kemudian dirasakan pikiran dan perbuatan. Mudah-mudahan bisa jantan ilmu kamar sadayana dan wawasan dan amal kalau kalau sadayana ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesian pelajarannya orang sadayana, sepanjang pelajarannya orang sadayana betul memakai sekian dan saya khusus mengenai mengenai orang sadayana untuk dalam majelis. Betul orang sadayana ia melakukan berkah di majelis yang terbaik berdoa Allah Subhanahu wa taala.
شافينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك يا الله يا رب العالمين. أنت الشاكرين حمدا دائمين حمدا يجري عن طريق مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتغفر بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك أعلى درجات تبلغنا بها الصلوات من جميع خيرات الولايات وبعد الممات إنه السميع القريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم تقبل وأسس وما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا وما استغفرنا وما استغفرنا وما صلينا صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة عين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقرابين والمحسنين خصوصا وأمهاتنا وأزواجنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها